Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan Tafsir Juz' Amma, Tafsir Juz' Ats-Tsalatsin min kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Dan kita sudah sampai di tafsir surah Ad-Duha. Adapun kalimat per kalimat dari surat Ad-Duha sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Dari kalimat per kalimat, demikian juga beberapa kalimat yang dijelaskan oleh penulis dalam buku ini sudah kita bacakan, dan telah kita bacakan juga satu poin pertama tentang hadis-hadis berkenaan dengan motivasi untuk mengerjakan sholat duha serta keunggulan ataupun penjelasan keutamaan dari sholat duha. Dan di sini ada beberapa hadis yang tersisa yang belum kita sampaikan tentang keutamaan salat duha ini. Itu apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan wasiat kepadaku tentang 3 perkara. Maka siapa yang ingin mengikuti amalannya Abu Hurairah, ini merupakan amalan yang sangat diutamakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan 3 amalan ini karena melihat Abu Hurairah memiliki keutamaan atau keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ya, atau sebaliknya, pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada sesuatu yang dia tidak bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat yang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 3 amal ini untuknya karena melihat sosok Abu Hurairah. Apa 3 perkara yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah? Ausani khalili bisalas. Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan 3 hal ini sampai aku meninggal dunia. Ya, sampai aku bertemu kematian. Apa 3 amalan yang senantiasa ditekadkan oleh Abu Hurairah untuk terus dia jaga sampai dia mati? Yang pertama, kata beliau, dan ini wasiat Nabi untuknya, Shaumu salasati ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan, atau yang dikenal dengan puasa Yaumul Bid. Dan berpuasa 3 hari selama sebulan ini bukan disyaratkan harus 3 hari berturut di tengah, tapi ini yang paling afdol, yaitu 13, 14, 15. Sekiranya seorang mau memisah-misah 3 hari, maka boleh. Ya, maka boleh di tanggal 2. Yang penting hitungan harinya itu mengikuti bulan Hijriah, bukan Masehi. Jangan Januari yang antum hitung nanti ya, Februari 3 hari dalamnya. Itu khata', salah. Tapi bulan-bulan Hijriah. Dimulai dari bulan Safar awal, Safar tsani, ya, Rabiul awal, Rabiul tsani, Jumadal awal, Safar awal. Ya, dulu Safar awal. Muharram ya, Muharram, Safar. Ya, setiap bulan itu, setiap bulan. Terkecuali bulan Ramadan. Ya, karena pada bulan Ramadan ada puasa wajib.
Jadi ini 3 hari. Makanya tidak dijelaskan di sini harus di 11 di 13, 14, 15, tapi shaumu salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Itu boleh dipisah-pisah, tapi yang lebih afdal ketika dia menepati tengah bulan Hijriah. Bukan tengah bulan Masehi ya, tengah bulan Hijriah. Wa salatud duha. Wasiat Nabi kepadaku adalah menjaga salat duha. Wa naumin ala witrin, dan salat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah seorang yang menunda tidurnya. Kenapa dia tunda tidurnya? Kenapa dia bergadang, sering bergadang? Karena sibuk menghafal hadis. Ya, Abu Hurairah di antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Sehingga banyak waktu malamnya itu dia habiskan untuk mengulang-ulang hadis, menghafalnya. Oleh karena itu dia tidak memungkinkan untuk tahajud. Tidur dan bangun lagi dia enggak kuat. Karena dia begadang. Sehingga sebelum tidur diwasiatkan oleh Nabi, kalau gitu kamu witir sebelum tidur. Saking ditekankannya salat witir. Bahkan ada ulama seperti Imam Ahmad kalau saya tidak keliru mewajibkan salat witir. Minimal 1 rakaat tiap malam. Walaupun yang benar adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dikuatkan salat witir. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kamu witir sebelum tidur. Karena sering begadang sampai ujung malam. Jadi dia harus witir, kemudian tidur, setelah tidur langsung subuh karena enggak sanggup dia bangun lagi untuk tahajud. Ya. Kalau kita di awal malam sudah tidur, di ujung malam belum bangun. Ya, sampai subuh kadang belum bangun. Taib. Dan hadis-hadis berikutnya kurang lebih sama. Akhrajahu Muslim min hadisi Abi Darda. Namun ini dari Abu Darda, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Ausani habibi, kekasihku memberikan wasiat kepadaku bisalasin lan ada'ahunna ma'ishtu. Aku tidak akan meninggalkan 3 hal itu selama aku hidup. Bisyami thalathati ayyam min kulli syahr, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, was salatid duha, mengerjakan salat duha, bi alla anam hatta utir. Ya, tidaklah aku tidur melainkan witir terlebih dahulu. Ini bagi orang-orang yang enggak sanggup untuk qiyamul lail, bagi orang-orang yang enggak sanggup tahajud, maka solusinya witir sebelum tidur. Ya, atau setelah sholat isya langsung witir. Atau ketika dia menjama, misalnya ada hajat, dia jama takdim di waktu maghrib, habis maghrib langsung isya. Kemudian dia khawatir tidak bisa witir, langsung witir, boleh. Kalau ada hajat untuk menjama, ya, misal dia sakit atau misalnya dia dalam safar, terlebih lagi dalam safar beliau tidak meninggalkan salat witirnya. Taib. Wa akhrajahu Ahmad rahimahullah min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Demikian juga dikeluarkan Imam Ahmad dari jalur hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Ausani hubbi bisalasin. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku tentang 3 hal. La ada'ahunna insyaallahu abadan. Insyaallah selamanya tidak akan aku tinggalkan 3 amal ini. Ausani bisalati duha. Kekasihku mewasiatkan kepadaku salat duha, bil witri qablan naum, mengerjakan witir sebelum tidur, bisyami salasati ayyam min kulli syahr, dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Nah, ini ada yang 3 sahabat ya ternyata mengamalkan ini. Siapa saja? Abu Hurairah, Abu Darda sama Abu Dzar. Ingat aja Abu yang 3 ini. Ya. Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar. Moga-moga ketika kita bisa jaga 3 ini, amal-amal soleh dalam Islam itu banyak sekali. Ya. Salat-salat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat sunnah itu banyak sekali. Tapi setidaknya kita bisa mengikuti jejak para salaf, ya, di antaranya 3 ini. Salaf kita, pendahulu kita. Salafus saleh. Ini Abu Hurairah, Abu Darda ataupun Abu Dzar, kita bisa menjaga salat duha minimalnya 2 rakaat, kita bisa menjaga salat siang itu namanya ya, salat sunnah yang siang itu salat duha, salat sunnahnya malam minimalnya witir. Coba ringan sekali. Duha 2 rakaat waktu siang, malam 1 rakaat saja.
sama puasa tiga hari tiap bulan, dah harus berturut, boleh satu di tengah, satu di akhir, nah seperti itu, lebih ringan. Akan tapi puasa 3 hari dalam sebulan ini pahalanya sama seperti puasa sebulan, karena satu puasa itu kan 10 kali lipat. Ya, satu puasa itu dilipat gandakan pahala kan 10 kali lipat. Jadi seperti dia puasa sebulan. Kalau dia jaga ini seperti puasa satu tahun. Ya, seperti puasa 1 tahun. Nah ini dia, kecil tapi istiqomah, dawam, maka ini lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah dawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu dijaga terus, walaupun itu jumlahnya sedikit, walaupun cuma 1 rakaat, ya, tapi terus selama setahun, sambung lagi Ramadan witirnya, di luar Ramadan witir juga terus, masya Allah. Walaupun satu, kalau di Ramadan kan 3 biasanya ngikut imam kan, ini satu aja, tapi dawam. Tapi berikutnya pertanyaannya kata beliau, soal kaifa yuwajjahu qawlu man qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli duha. Bagaimana diluruskan perkataan orang yang mengatakan bahwa Nabi enggak pernah salat duha? Bagaimana meluruskan ucapan seperti ini? Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salat duha, sehingga mereka meragukan adanya anjuran atau disunnahkan salat duha ini. Jawabnya kata beliau, ibtida'an yujabu alaihi bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad thabata anhu annahu salat duha. Pertama kita jawab, atau jawaban pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tetap dalam hadis beliau pernah mengerjakan salat duha. Ketika beliau pernah mengerjakan salat duha, walaupun itu cuma 1 hadis, maka menunjukkan bahwa ini pernah dilakukan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat duha. Wa akhrajahu Muslim min tariqi Mu'adzah. Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari jalur Mu'adzah. Annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adzah pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatud duha?" Berapa sih jumlah salat duha yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, berapa rakaat salat duha yang dikerjakan oleh Nabi? Kata Mu'adzah kepada Aisyah. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini sudah cukup kuat dalil ini untuk menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha. Sekiranya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak didapati riwayatnya pernah mengerjakan salat duha, tapi kita dapati tadi ada 3 sahabat yang diwasiatkan oleh Nabi untuk mengerjakan salat duha. Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar. Ya. Ketika ada sebuah amal diperintahkan oleh Nabi dan tidak pernah didapati Nabi melakukannya, maka sungguh amal ini sudah cukup kuat untuk kita kerjakan. Ya, walaupun beliau enggak mencontohkan, karena apa yang diperintahkan oleh Nabi memang khusus untuk kita. Tapi apa yang beliau perbuat itu ada 2 konsekuensi. Bisa khusus untuk beliau, bisa juga berlaku untuk kita. Itu kalau beliau yang berbuat. Nah, begitu ya. Tapi kalau udah Nabi perintahkan kepada kita, maka itu khusus untuk kita. Seperti Nabi memerintahkan untuk mengumandangkan azan, ya kan? Kita diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Tapi pernah enggak Nabi azan? Hah? Pernah enggak Nabi azan? Apakah langsung kita tolak? Oh, azan enggak ada berarti. Karena Nabi enggak pernah azan, enggak pernah dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Jangan sempit begitu ya, memahami agama itu jangan sempit seperti itu. Kita berusaha, ulama itu berusaha untuk mengumpulkan dalil dulu ya. Dikumpulkan, kemudian disimpulkan, dikompromikan, dicari dulu ini derajat hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih maka di sana ada hukum. Kalau dia sahih maka di sana ada hukum ketika dia berkenaan dengan amal. Ya. Jadi, maka di sini beliau menjelaskan, maka kita jawab pertama, telah tetap dari Nabi bahwasanya Nabi pernah mengerjakan salat duha, dan ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Mu'adzah ketika dia bertanya berapa jumlah rakaat salat duha Nabi. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, 4 rakaat.
Beliau mengerjakan salat duha itu 4 rakaat. Ya. Wa yazidu ma syaa, dan terkadang beliau menambahi jika beliau mau. Kadang beliau tambahi. Jadi enggak hanya 2. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sering melihat beliau mengerjakan salat duha 4 rakaat. Tapi ingat, penyebutan 4 di sini bukan dikerjakan langsung 4 lalu 1 kali tasyahud. Asalnya salat sunnah itu 2, walaupun penyebutannya 4, bukan berarti mengerjakannya langsung 4 ya salam. Langsung 4 kemudian tasyahud akhir salam. Cara seperti ini justru tidak pernah didapati dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara seperti ini sangat lemah. Ya. Kalau penyebutan 4 sebatas 4 langsung dikerjakan seperti itu, banyak kalimat-kalimat yang disebutkan 4. Kalaupun ingin mengerjakan salat sunnah dengan 4 rakaat, maka yang lebih pantas dijadikan patokan itu adalah salat zuhur, asar, nah begitu, atau isya. Itu cara 4 rakaat. Cara 2 rakaat seperti subuh. Cara salat 3 rakaat seperti maghrib. Makanya ketika beliau memerintahkan witir 3 rakaat, kata beliau, la tumatsilul maghrib. Ya, karena kiblat kita yang menjadi patokan kita salat 3 rakaat adalah maghrib. Nah, ketika beliau memerintahkan salat witir malam itu 3 rakaat, kata beliau, la tumatsilul maghrib. Jangan menyerupai maghrib karena itu patokannya. Tapi jangan khusus 3 rakaat, jangan menyerupai maghrib. Karena maghrib itu witir siang. Adapun witir malam jangan serupa seperti maghrib. Silahkan mau 2 dipisah dengan salam baru tambah 1, atau sekaligus 3. Yang penting tidak serupa dengan maghrib. Jelas ya? Nah, adapun 4, 1, 2, 3, 4 langsung tasyahud akhir salam, ini enggak ada riwayatnya seperti ini, cara seperti ini. Ya, makanya ini banyak dilemahkan oleh para ulama cara-cara salat seperti ini, khususnya di bulan Ramadan, dan sebagian masih tarawih seperti ini. Wa fi riwayatin masya Allah, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah, demikian juga Ibnu Khuzaimah mengeluarkan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Kata Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat duha. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, demikian juga Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis yang lainnya, min hadisi Idban ibn Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Idban bin Malik. Ya, perhatikan ini dari hadis Idban bin Malik. Dia berkata, kuntu usalli liqaumi, aku pernah mengerjakan salat untuk kaumku. Pada karul hadis, dia menyebutkan hadisnya panjang. Ini hadisnya panjang, tapi dipotong saja oleh beliau syahidnya untuk menunjukkan bahwasanya beliau pernah mengerjakan duha bersama para sahabat, ya, bersama para sahabat. Wa fihi, di sana disebutkan, faghada Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Faghada Aliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da mashtaddan nahar. Dan pada waktu itu, faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da mashtaddan nahar. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar berdua, ya, mendatangi aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Idban bin Malik. Fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar minta izin untuk masuk ke dalam rumahku, maksudnya ini. Fa azintu lahu, maka aku izinkan beliau. Falam yajlis, tapi beliau tidak langsung duduk. Ya, silahkan ya Rasulullah, minta izin Rasulullah. Assalamualaikum. Jadi ucapan salam ini bukan tanda boleh masuk ya. Ucapan salam itu hanya sebagai tanda ada yang datang. Kadang kan kita kebiasaan gitu ya, assalamualaikum terus masuk gitu ya, itu salah. Assalamualaikum kemudian minta izin. A'adkhul, biasanya beliau begitu ucapannya, itu bahasa Arabnya. Beliau biasa ucap itu, a'adkhul, boleh enggak saya masuk? Nah, begitu. Atau kalau bahasa kita boleh masuk sebentar.
saya belum menggunakan pakaian kan gitu ya, atau sebentar saya belum ini belum itu. Jangan assalamualaikum masuk gitu ya, orang belum pakai celana lagi masuk gitu kan. Kadang seperti itu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat ya. Assalamualaikum masuk aja dia, waduh kita masih belum pakai ini pakai itu. Assalamualaikum terus minta izin, boleh masuk sebentar katanya. Udah tunggu sebentar, sudah kita tunggu 5 menit, sebaiknya pulang dulu ya. Nah pulang ya, nah seperti itu ayatnya. Taib. Tapi ini diizinkan. Fa'adzintu lahu, maka aku pun mengizinkan beliau. Sampai Rasulullah saja minta izin gitu ya. Jangan karena dia seorang Rasul kemudian masuk gitu saja. Tapi justru beliau mengajarkan bagaimana yang benar dalam bertamu ataupun berkunjung ke rumah orang lain. Aku pun mengizinkan beliau. Falam yajlis. Tapi ketika beliau masuk, beliau enggak langsung duduk. Kalau kita kan biasa masuk silakan, terus duduk gitu ya. Ini enggak, beliau tidak langsung duduk. Falam yajlis hatta qala, sehingga beliau pun berkata, aina tuhibbu an usalliya min baitika. Beliau masuk enggak langsung duduk, tapi beliau tanya, di manakah bagian rumahmu yang kamu senang aku salat di bagian rumahmu ini? Nah, langsung seperti itu. Ya. Maka pada waktu itu fa asyartu lahu ilal makan alladzi uhibbu an usalliya fihi. Maka aku tunjukkan pada waktu itu satu tempat di salah satu sudut rumahku yang aku senang salat di sana. Ya, atau bahasa kita sekarang musholla rumah gitu ya. Kadang kan kita ada satu tempat dalam rumah yang sangat kita sukai, kita salat di sana. Atau dalam kata lain dibolehkan kita membuat musholla di dalam rumah, tempat salat khusus, tempat wudhu khusus. Ini jarang. Ya, karena rumah kita mungkin sekarang kecil-kecil gitu ya. Jarang kita buat mikirkan ketika desain rumah ini tempat wudhu kan begitu ya. Padahal kan sebaiknya tempat wudhu itu tersendiri. Tidak wudhu di dalam toilet atau di dalam kamar mandi. Buat tempat wudhu sendiri dalam rumah ketika kita buat rumah. Itu ingat-ingat nanti kalau buat rumah lagi. Ya, desain musola walaupun kecil atau tempat wudhunya seperti itu. Ya, apalagi wanita. Wanita itu sangat disukai punya musola sendiri. Ya, punya musola sendiri di rumah, kalau bisa di tempat dalam rumah itu yang paling tersembunyi. Kalau bisa di bawah tanah, di bawah tanah. Ya, di bawah tanah, sembunyi dia. Ya, sangat disukai karena semakin tempat sholat wanita semakin tersembunyi dalam rumah, itu semakin besar pahalanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, Rasulullah memberikan perumpamaan, kamu sholat di tempat yang paling ini itu lebih besar pahala daripada di ruang tamu. Ya, kamu sholat di ruang tamu lebih besar pahalanya daripada di ruang depan rumah. Kamu sholat di sini lebih besar pahala daripada di masjidmu. Kamu sholat di masjidmu itu lebih besar pahalanya daripada kamu sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Itu untuk khusus wanita, bukan khusus untuk laki-laki, bukan khusus untuk antum. Tapi kita lanjutkan hadis ini. Maka dia tunjukkan di satu tempat yang Itban pada waktu itu senang sholat di sana. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadiannya ini ishtad dan nahar. Perhatikan tadi di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mengunjungiku mashtad dan nahar ketika siang itu mulai panas. Jadi nahar itu dimulai dari terbitnya matahari. Sudah kita bahas ya. Nahar itu kan dari terbit matahari sampai tenggelam. Itu namanya nahar. Lail itu dari tenggelam sampai terbit, itu namanya lail. Ya, siang juga bisa dibagi sepertiga. Malam juga ada sepertiga pertama, tengah dan akhir. Siang juga begitu. Sepertiga siang pertama, tengah dan akhir. Nah, waktu duha kata para ulama, waktu sholat duha itu yang terbagus di sepertiga siang pertama. Kurang lebih mencapai jam 9 atau jam 10, dari jam 9 jam 10. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Mungkin nanti juga disebutkan di sini kayaknya. Ya. Nah, ini juga disebutkan ba'dama ishtad dan nahar. Ketika siang mulai ishtidad. Ishtidad itu mulai menebal, mulai panas. Berarti yang dikisahkan ini ya, waktunya adalah waktu duha, itu maksudnya. Kejadiannya ini waktu duha. Nah, disinilah para ulama nanti menyebutkan bahwa ini adalah sholat duhanya Rasulullah beserta para sahabat di rumah salah seorang sahabat dan dikerjakan secara berjamaah. Ini
Dikerjakan secara berjamaah. Para ulama menyimpulkan ini salat duha karena dikerjakan waktu duha. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu Rasulullah pun berdiri kerjakan salat. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir. Ya, wa safafna wara'ahu, kami pun langsung menyusun saf di belakang beliau. Fa shalla raka'atain, beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Summa sallam, kemudian setelah 2 rakaat beliau langsung tasyahud salam. Wa sallamna hina sallama, dan kami pun ya mengucapkan salam di salat, mengakhiri salat tadi dengan salam ketika mendapati beliau mengakhiri salat tadi ya dengan salam. Oleh karena itu ini dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau pernah mengerjakan salat duha, bahkan berjamaah. Hanya saja para ulama menyebutkan bagi siapa saja yang ingin mengerjakan salat duha secara berjamaah hendaknya dikerjakan sesekali saja, bukan terus menerus ya. Terlebih lagi untuk mendidik anak-anak mungkin supaya salat duha bukan terus menerus dikerjakan secara berjamaah. Sama halnya seperti salat malam. Ini kan salat sunnah siang namanya. Salat sunnah siang yang paling utama itu duha. Enggak ada yang lainnya. Ya. Salat sunnah siang yang paling utama adalah salat duha. Ya, salat sunnah malam yang paling utama salat witir. Karena itu untuk Allah. Ya, salat untuk Allah, salat ganjil. Jelas ya? 6. Demikian juga ketika kita mengerjakan salat malam, boleh dikerjakan secara berjamaah ahyanan. Kadang-kadang sama istri qiyamul lail, gitu ya, sama anak atau bersama para jamaah mungkin sekali yuk di masjid, ayo. Tapi tidak terus-menerus. Karena kalau terus-menerus itu kebiasaannya pada bulan Ramadan dikerjakan oleh beliau. Ketika bulan Ramadan beliau berusaha untuk mengerjakan terus, hanya saja pada waktu itu beliau khawatir dianggap wajib. Jadi hanya beberapa malam beliau berhenti, khawatir ya dianggap wajib. Tapi kalau kita mengerjakan setiap malam di bulan Ramadan, nggak ada yang menganggap antum mewajibkannya. Ya, karena ada sebagian saya dapati katanya infonya ya mungkin dari seorang dai atau apa gitu ya, penceramah katanya begitu. Bahwasanya salat tarawih itu jangan, sunnahnya tidak berjamaah katanya tiap hari karena khawatir nanti dianggap wajib. Tidak ada yang khawatir ya menganggap antum kalau kerjain tiap malam bulan Ramadan. Ada nggak yang khawatir nanti dianggap wajib? Nggak ada yang khawatir. Emang antum siapa kan begitu? Itu Nabi ya pada waktu itu. Kalau kita nggak ada yang khawatir ya. Di luar Ramadan boleh, tapi jangan terus menerus. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkannya terus menerus. Boleh saja karena ada hadisnya. Ya. Dalam hadis itu kan disebutkan ya Rasulullah kurang lebihnya beliau mengatakan beruntung sebuah rumah kan gitu ya, kurang lebih seperti itu ketika ya kepala keluarga membanguni istrinya gitu ya di malam hari, dipercikin, bukan disiram satu ember ya. Nah, disiram air, disuruh bangun, kemudian mereka sholat berdua. Nah, ini menunjukkan qiyamul lail itu boleh berjamaah. Sholat malam itu boleh berjamaah, namun beliau tidak mengerjakannya terus menerus. Sama seperti sholat duha ini. Kalau kita sesekali ingin berjamaah di rumah atau dimanapun dengan teman sesekali sholat duha, maka ini tidak ada masalah. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkunjung ke rumah salah seorang sahabat Itban bin Malik, maka pada waktu itu beliau langsung tanya, di mana ya tempat di bagian rumahmu yang kamu senang aku sholat di sana. Maksudnya beliau ingin sholat duha, ingin sholat duha. Ketika bertamu pada waktu duha, ini kebetulan waktu duha ini, saya izin sholat duha dulu ya. Di mana saya bisa sholat duha, kan begitu bahasa kita. Oh di sini kalau mau sholat, ya silahkan sholat kita di situ. Kemudian berjamaah. Pada waktu itu para sahabat langsung nyusun saf di belakang. Kalau sekiranya ini enggak boleh, maka beliau akan larang. Ya, beliau akan larang. Setelah sholat beliau akan mengatakan, "Loh, kenapa ikut-ikut?" gitu. Tapi tidak, beliau mendiamkannya. Ini menunjukkan boleh berjamaah. Tapi sesekali saja ya, terkadang saja. Ketika dibutuhkan, bukan terus-menerus. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim. Demikian juga Imam Bukhari dan Muslim
mengeluarkan sebuah hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha, zakarat, dia menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada waktu penaklukan kota Makkah, ikhtasala fi baitiha, beliau mandi di rumahnya, fa shalla 8 rakaat, kemudian beliau mengerjakan 8 rakaat. Nah, kalau dalil ini dari Ummu Hani, ini ada khilaf para ulama ketika menyimpulkan salat 8 rakaat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya 8 rakaat yang dikerjakan oleh beliau ini adalah salat duha. Ya, karena disebutkan di sini di waktu pagi hari, ya, di waktu Fathul Mekah. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya 8 rakaat ini adalah salat yang dikerjakan seorang komandan perang saat berhasil menaklukkan sebuah wilayah, maka disunnahkan salat 8 rakaat. Ya, sebagian ulama menyimpulkan seperti itu. Bagi sebuah pasukan, ya, kan ada komandannya. Ketika mampu menaklukkan sebuah wilayah, berhasil menaklukkan sebuah wilayah, maka disunnahkan komandannya itu untuk mengerjakan salat 8 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika Fathul Mekah, berhasil lagi menaklukkan kota Mekah, beliau mengerjakan salat 8 rakaat. Wallahu taala a'lam. Sebagian mereka mengatakan ini salat duha, sebagian lagi mengatakan ini salat ketika berhasil menaklukkan sebuah wilayah dari pasukan kaum muslimin. Tapi ini juga khusus untuk qaidnya. Qaid itu komandannya. Iya. Nanti kalau antum jadi komandannya dan perang gitu ya, tapi bukan perang-perangan ya. Kalau perang-perangan tidak ada sunnahnya salat nanti 8 rakaat. Taib, wa hadza yujabu bihi ibtida'an ala man ankara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalat duha. Nah, ini merupakan jawaban pertama tadi dalil-dalil itu. Merupakan jawaban pertama terhadap orang yang mengingkari bahwasanya Rasul pernah salat duha. Wa yujabu alaihi saniyah, jawaban yang kedua, bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad hasa 'alaiha. Jawaban yang kedua untuk membantahnya, maksudnya bahwa sungguh Nabi telah memotivasi untuk mengerjakan salat duha. Ya kan? Nabi memotivasi untuk salat duha. Di antaranya siapa yang dimotivasi tadi? Yang diwasiatkan Abu Hurairah, Abu Dzar dan Abu Darda. Ya, wa sunnatuhu alaihi salatu wassalam imma qauliyah au fi'liyah au taqririyah. Sunnah Nabi ini bisa dihukumi 3. Sunnah qauliyah, fi'liyah dan taqririyah. Wa yujabu salisah, jawaban yang ketiga, bi anna man usbita minas sahabah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam salat duha, qauluhu aula min qauli man nafa. Fal musbit muqaddam ala nafi wa man alima hujjatan ala man lam ya'lam. Jawaban yang ketiga, kata beliau, bahwa telah ditetapkan dari para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha. Perkataan para sahabat ini lebih utama daripada perkataan yang menafikan. Jadi yang menetapkan, kalau di sana kita dapati seperti contoh ini, ada sebagian riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan duha, tapi sebagian riwayat lagi mengatakan kami enggak pernah melihat Nabi mengerjakan salat duha. Maka yang didahulukan yang mana? Menurut kaidah yang didahulukan adalah riwayat yang mengatakan beliau pernah mengerjakan amalan itu. Nah, itu ya. Jadi ini jawaban yang ketiga. Baik. Allahu a'lam. Dan itu tambahan saja. Kita lanjut ya, berikutnya. Jelas ya. Jadi ini merupakan jawaban bagi orang yang mengatakan Nabi enggak pernah salat duha, maka ada 3 jawaban tadi. Yang pertama, riwayat-riwayat tadi yang menunjukkan Nabi pernah mengerjakan, ya. Kemudian jawaban yang kedua, bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengerjakan duha. Di antaranya Abu Darda, Abu Dzar dan Abu Hurairah. Kemudian kalaupun di sana ada riwayat mengatakan beliau pernah mengerjakan duha, beliau enggak pernah didapati mengerjakan duha, yang didahulukan adalah riwayat yang musbit, riwayat yang menetapkan beliau pernah mengerjakannya. Wallahu a'lam. Berikutnya, soal pertanyaan, ma huwa adadu rakaati salatid duha? Berapa jumlah rakaat salat duha? Berapa? Berapa rakaat kalau antum mengerjakan salat duha? Adapun riwayat yang menyebutkan beliau pernah mengerjakan 12 rakaat pada waktu duha,
Maka di sana ada riwayat yang lain yang lebih menerangkannya. Ternyata 12 rakaat yang beliau kerjakan itu bukan salat duha, walaupun di waktu duha. Tapi menurut keterangan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah salat malam yang diqadha oleh beliau di waktu duha, dikarenakan terkadang beliau kurang sehat di waktu malam. Kadang beliau kurang sehat juga waktu malam itu, beliau kurang enak badan atau sakit terasa ini, maka beliau tidak sempat mengerjakan sholat lail di waktu malam. Kebiasaan beliau mengerjakan berapa kalau malam? 11. Sehingga beliau mengqadhanya di waktu duha. Tapi ketika beliau mengqadha di waktu duha bukan 11, tapi digenapkan 12. Ya. Oleh karena itu sejumlah ulama mengatakan amalan-amalan yang memang sangat kita jaga dari amalan sunnah, ketika terlewatkan itu boleh diqadha. Terlebih lagi di sana ada dalil yang menunjukkan boleh mengqadhanya, seperti mengqadha salat qobliyah subuh. Kelewatan kan begitu ya. Sudah imam sudah selesai, sudah qomat, sudah mengerjakan salat, kita belum qobliyah, ini boleh diqadha setelah subuhnya. Ya, demikian juga qiyamul lail. Ya, demikian juga Nabi pernah mencontohkan salat sunnah ba'diyah zuhur yang dikerjakan setelah asar. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ini salat sunnah apa setelah asar? Padahal setelah asar itu tidak dibolehkan untuk mengerjakan salat sunnah. Maka beliau memberikan alasannya, tadi setelah zuhur saya disibukkan dengan satu kaum, ya, sehingga beliau terlewatkan untuk mengerjakan salat sunnah ba'diyah zuhur. Maka rakaat yang kerjakan itu ya, inilah dia kan begitu ya. Maksudnya ganti qadha tadi ba'da zuhur dikerjakan ba'da asar. Hanya saja ketika kita ingin mengqadha qiyamul lail, maka hendaknya kita genapkan di waktu duha. Tatkala itu tertinggal di malam hari dan kita ingin menjaga terus. Misalnya terlewatkan malam tadi, waduh tadi malam kurang sehat sehingga terlewatkan langsung subuh, ya, dan kita biasa mengerjakan qiyamul lail 1 rakaat misalnya. Maka nanti di waktu duha kita qadha. Ya, di waktu duha kita qadha dengan mengerjakan 2 rakaat, bukan 1 tapi 2 rakaat dengan niat qadha, bukan duha. Naam, wallahu a'lam. Ya, jadi tentang jumlah rakaat salat duha ini, sabata ma taqaddama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam has ala salati rakaatain. Telah berlalu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Yaitu motivasi beliau, anjuran beliau kepada Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar. Wa sabata annahu hassa ala kadzalik. Demikian juga beliau memotivasi untuk mengerjakan 4 rakaat seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengerjakan salat duha 4 rakaat. Wa sabata annahu shalla arba'an wa zada masyaallah. Beliau juga diriwayatkan pernah mengerjakan duha itu 4 rakaat dan terkadang beliau menambah sesuai dengan kehendak beliau atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa sabata annahu shalla samaniyah alaihi salatu wassalam, dan telah tetap juga beliau pernah mengerjakan 8 rakaat di waktu duha itu tadi ya, ketika Fathul Mekah. Wa kullu dzalika taqaddama, dan semua itu ada dalilnya, sudah berlalu dalilnya. Intinya bahwa tidak ada batasan untuk masalah salat duha, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya terserah Anda. Yang penting masih di waktu duha. Yang penting masih di waktu duha. Baik. Kemudian berikutnya, hal yajuzu an tusallat duha fi jamaah. Nah, ini dia. Bolehkah mengerjakan salat duha secara berjamaah? Jawabnya kata beliau, na'am. Iya, yajuz dzalika ahyanan. Boleh hal itu dikerjakan jika ahyanan, kadang-kadang. Ya, terkadang. Wala yuktsir minhu, jangan sering. Wala yuktsir minhu, jangan sering-sering mengerjakan salat duha berjamaah. Di beberapa sekolah yang melatih, ya, di beberapa sekolah Islam khususnya yang melatih anak didiknya untuk salat duha, biasanya mereka melatih anak-anak itu untuk salat duha berjamaah. Ini hukumnya boleh. Tapi kalau terus-menerus setiap hari, maka ini menjadi terlarang. Kenapa? Untuk menjaga syariat. Jangan sampai membuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi silahkan
kita tidak larang berjamaah karena ada dalilnya, ada penguatnya dan didukung juga oleh para ulama tentang masalah ini, tapi jangan terus-menerus. Kalau memang tujuannya adalah untuk memarosah, untuk melatih, ya sesekali disuruh masing-masing, ya. Ayo anak-anak berjamaah salat duha. Besoknya berjamaah, enggak, masing-masing aja. Ya. Mulai malas lagi, ayo jamaah lagi misalnya gitu ya. Ayo berjamaah lagi. Kan kadang seperti itu untuk melatihnya. Setelah itu disuruh lagi masing-masing. Mulai lagi malas, yang satu mau sholat, yang satu enggak, kan begitu kan? Ya sudah berjamaah lagi. 6. Amma jawazuhu ahyanan, adapun pembolehannya secara ahyanan, maksudnya ahyan ini sesekali. Falamma sabata wa qad taqaddama, dan telah tetap ya berlalu hadisnya min hadis Idban bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Idban tadi yang kita sebutkan. Ya, hadis Idban bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fakabbara wa safafna wara'ahu. Di mana Rasulullah SAW ketika mengunjungi rumah Idban, beliau berdiri bertakbir, kami pun menyusun saf di belakangnya. Fasalla raka'atain, kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Summa sallama wa sallamna, kemudian beliau salam, kami pun ikut salam. Amma adamul iksar min salatiha, adapun tidak mengerjakannya terlalu sering dari salat duha ini secara berjamaah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuktsir min dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbanyak salat duha berjamaah. Bahkan cuma sekali itu aja didapati. Ya, cuma sekali itu aja didapati. Selebihnya beliau kerjakan sendiri-sendiri. Nah, itu dalilnya. Lianna al-afdal lil mar'i ay yuktsira min salatin nafl fi baitihi. Karena yang paling afdal bagi seseorang untuk memperbanyak salat sunnah di rumahnya. Sebaik-baik salat sunnah bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat-salat yang memang dianjurkan untuk di masjid. Salat-salat sunnah yang dianjurkan di masjid diantaranya ketika masuk Ramadan, salat sunnah atau salat malamnya itu sangat dianjurkan dikerjakan di masjid berjamaah bersama kaum muslimin, ya. Atau salat gerhana misalnya, salat khusyuf. Salat khusuf, itu dianjurkan di masjid bersama kaum muslimin berjamaah. Tapi secara mutlak salat sunnah bagi kaum laki-laki yang lebih afdol di rumahnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya, illa salat al-maktubah, kecuali salat wajib. Ya, kalau salat wajib maka yang terbaik adalah di masjid bersama kaum muslimin. Adapun salat sunnah yang terbaik di rumah. Makanya Rasul mengatakan juga, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan tempat yang terlarang untuk mengerjakan salat. Ya, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi jadikan bagian salat di rumah kita dari salat-salat sunnah. Nah, ini terakhirlah ya, kita bacakan aja. Mata yubda'u waktu salatid duha wa mata yantahi. Kapan awal duha dan kapan akhir waktu duha. Nah, ini berkenaan dengan waktu duha. Yuwaddihu dzalika ma akhrajahu Muslim min hadis Amr bin Abasa as-Sulami. Hal ini bisa dijelaskan dari hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari jalur Amr bin Abasah as-Sulami. Dia berkata, kuntu wa ana fil jahiliyah. Dahulu di masa jahiliyah, kata Amr bin Abasah ya, dahulu di masa jahiliyah dia bercerita, aku pernah berkata, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni amma 'allamakallah. Wahai Nabi Allah, kabarkan kepadaku tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wa ajhaluhu, di mana aku tidak mengetahuinya. Akhbirni anis salat, kabarkan aku tentang salat. Qala, maka beliau mengatakan, sholli salatas subuh, kerjakanlah salat subuh, summa aksir, kemudian tahan. Nah, itu ya, habis salat subuh tahan, jangan salat. Summa aksir anis shalah, kemudian tahanlah salat setelah salat subuh, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Nah, ini seperti ini ya, habis salat subuh tahan salat. Sampai kapan? Sampai tulu asyams, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Hatta tartafi'a,
tapi tidak cukup sampai matahari terbit. Karena kalau pas matahari terbit ini masih terlarang karena menyerupai sholatnya orang-orang kafir yang mereka sujud saat matahari terbit. Lalu sampai kapan? Hatta tartafi'a, sampai irtifa, ya, sampai matahari itu meninggi. Sampai matahari itu meninggi. Jadi bulatannya itu benar-benar kepisah dari garis ufuk. Ya, sampai bulatan telurnya itu, ya, bulatan matahari itu seperti telur, sampai dia meninggi, ya, ada jarak 1 tombak dari ufuk. Nah, ini misalnya kan gitu. Jadi bukan pas terbitnya begini, tapi ketika dia meninggi, hatta tartafi'a. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena ketika dia tulu', seperti ini di antara 2 tanduk syaitan. Ya, matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan. 6. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Dan ketika terbitnya tulu' syams, ini ketika orang-orang kafir itu sujud. Jadi ketika ini terbit gini, muncul bulatan itu, sujud orang-orang kafir. Wah, kan gitu ya, sujud. Nah, kita tasyabuh nanti kalau sholat di waktu-waktu itu mirip seperti mereka, sujud kepada matahari saat terbit. Summa sholli, setelah matahari benar-benar meninggi tadi, kerjakanlah sholat. Fa inna sholata masyhudah mahdurah, karena sholat itu sholat yang disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Kapan ini? Kapan waktu ini yang sholat ini tadi? Ya, kemudian sholatlah ketika matahari udah meninggi, ya, tartafi tadi. Kemudian sholat, karena sholat pada waktu itu sholat yang masyhudah mahdurah, maksudnya sholat yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Sholat apa itu? Sholat duha. Ya, sholat duha diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari udah meninggi, maka sholatlah kamu di waktu itu, karena itu adalah solat yang disaksikan dan dihadiri, kata Rasulullah. Maksudnya disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri oleh para malaikat. Itu bisa lihat catatan kaki, itu ya, tashhaduhal malaika wa tahduruha. Maksudnya malaikat hadir secara, ya, sengajalah bahasanya untuk menyaksikan orang-orang yang mengerjakan solat duha. Terlebih lagi di awal duha tadi, atau yang dikenal dengan solat apa? Syuruk, karena dia pada waktu matahari di masyrik. Dikatakan syuruk itu karena matahari baru muncul. Syaraqa itu masyrik itu sana masyrik, maghrib, ya, masyrik tempat munculnya matahari. Ghoraba itu tenggelam. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan syuruk atau isyraq karena dia sholat ketika matahari itu baru meninggi di awal. Ada keutamaan bagi orang yang nunggu di masjid untuk mendapatkan pahala haji dengan 2 rakaat tadi. Walaupun ada khilaf para ulama, tapi yang paling rajih salat syuruk hanya bagi orang yang nunggu di masjid. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Salat syuruk ini berlaku pada siapa saja, baik yang nunggu di masjid ataupun yang nunggu di luar masjid ataupun di rumah. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, karena apa bedanya orang yang nunggu di masjid? Ya, kalau sekiranya yang di luar masjid juga mendapatkan keutamaan ini, tapi yang di luar masjid tetap mendapatkan keutamaan sholat duha secara umum. Khusus duha di awal waktu tadi, di saat matahari mulai meninggi, syuruk tadi, ini khusus bagi orang yang nunggu di masjid sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Taib, ya, summa sholli, kemudian sholatlah ketika matahari tadi mulai meninggi. Nah, ini awal duha. Fa inna shalah masyhudah mahdura, karena salat ini disaksikan dan dihadiri. Sampai kapan? Hatta yastaqilla dhillu birramhi, sampai bayangan itu bebas, ya, istadilla itu sampai bayangan itu merdeka dengan tombak. Ya, paham ya? Jadi orang-orang dulu itu ketika dia ingin mengetahui waktu biasanya nancapkan tombak. Ya, misalnya matahari terbit, tancapkan tombak. Kemana bayangannya? Matahari terbit sana, mulai terbit misalnya. Karena ini kan kalau dulu kan Sahara gitu ya, rata sebenarnya. Ini kan banyak pohon-pohon. Kalau kita tancapkan gini, misalnya sebatang kayu atau tombak, bayangannya kemana? Kemana? Ke arah barat atau ke arah utara atau ke timur, ke arah selatan? Sana selatan ya?
Ya kan, selatan, utara. Ya, utara, ya, selatan, barat. Bayangannya kemana? Ke arah barat. Bayangannya memanjang atau gimana? Memanjang ya kan? Memanjang. Iya. Hatta yastaqilla dhillu biromhi. Jadi ketika bayangan itu bebas dari ininya, kan gitu ya. Bayangan itu bebas dari tombaknya. Maksudnya dia nggak ngikutin tombak lagi dia bayangannya. Bayangannya itu makin pendek. Nah di sini sudah bayangannya, udah bebas dia dari ininya. Paham ya? Jadi ketika matahari udah mulai meninggi sebelum di punggung langit, maka di mana posisi bayangan tombak? Sudah mulai pendek dia kan? Hampir di atas tombak itu sendiri. Dia hampir di sini. Nah itu maksudnya. Itu maksud di sini. Hatta yastaqilla dhillu birramhi. Sampai bayangan itu bebas dari tombaknya. Yastaqil itu istiqlal, maksudnya merdeka. Dia bebas dari tombaknya. Enggak seperti tombak lagi dia. Udah bebas, udah kayak bayangan begitu dia. Menaungi. Nah ini akhir dari waktu sholat duha. Nah para ulama menyimpulkan dengan hitungan saat ini kata mereka yaitu kurang lebih 15-an menit sebelum matahari benar-benar tepat di atas kepala. 15-an menit itulah akhir dari waktu sholat duha. Ya, itu akhir dari sholat duha. Ketika matahari pas di atas kepala, kira-kira di Balikpapan jam berapa? Jam 12 pas kah? Enggak kayaknya. Belum pernah nyoba. Pokoknya seperti itulah ya. Anda bisa melihat nanti pergerakan matahari dari arah masyrik, dari arah timur. Ketika dia sudah mulai dekat sekali, nah itu ya, sudah mulai dekat sekali, itu namanya istaqillu dhil birramhi. Nah ini sudah akhir duha. Nah, ketika dia sudah bergerak di atas kepala, sudah habis waktu duha. Karena dia akan berpindah mulai awal zuhur, ya, zawal namanya, mulai gelincir, ya, ke arah gelincir ke arah barat. Dan mulai gelincir itu awal waktu dari zuhur, ya, awal zuhur ketika matahari sudah mulai tergelincir. Tapi ketika matahari pas di atas kepala, maka ini dilarang lagi sholat, karena itu waktu dipanaskannya neraka jahanam. Makanya di waktu zuhur kadang panasnya itu bukan panas matahari biasa, tapi itu dari luapan panasnya neraka jahanam karena siang itu dipanaskan dia. Jadi uapnya itu naik ke permukaan bumi sehingga terasa panas. Oleh karena itu kata Nabi, ya, abridu bis sholah, dinginkan waktu sholat ketika waktu zuhur itu sangat panas. Idashtadal har, ketika di waktu zuhur itu sangat panas. Ya, tapi Ustaz sekarang ber-AC semua masjidnya. Ya sudah, enggak usah gitu ya. Ini kalau sekiranya terasa panas, karena panasnya itu kan mengganggu sholat. Nah, tenang gitu ya, panasnya itu sakit sekali panas. Nah itu neraka jahanam loh. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau berijtihad posisi neraka itu di bawahnya kita. Ya, di bawahnya bumi. Karena namanya menguap itu bukan dari atas. Ya, uap itu datangnya dari bawah kemudian ke atas, uapnya sampai ke atas. Ya, adapun jannah letaknya di atas, adapun jahanam neraka letaknya di bawah bumi. Wallahu taala a'lam. Karena melihat hadis tadi bahwasanya neraka jahanam itu bisa meluap di waktu zuhur. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Summa aqsir. Kemudian tahanlah salat. Aqsir anis shalah. Tahan salat kalau matahari sudah mulai di atas kepala. Fa inna hina idin tusjaru jahannam. Karena pada waktu itu neraka jahanam dipanaskan, ya. Fa idza aqbala fasalli. Maka apabila sudah mulai menggelincir, salatlah. Fa innas shalah masyhudah mahdurah. Karena salat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Nah, ini potongan hadisnya sangat panjang ya, tapi di sini yang ingin dilihat adalah waktu salat duha. Jadi salat duha itu waktunya kapan? Dari terbitnya matahari, ya, maksudnya terbit di sini bukan pas bulatannya itu terbit, tapi dari irtifa namanya, hatta tartafi, sampai dia udah terangkat, meninggi, seukuran satu tombak gitu ya, kelihatan dia meninggi. Ya, kalau kita di sini insya Allah lebih hati-hatinya di waktu sholat itu ada disebut waktu syuruk ya. Untuk kehati-hatian waktu syuruk mungkin yang dimaksud itu waktu terbit. Walaupun kita belum
membuktikan waktu syuruk yang dicantumkan dalam jadwal sholat, waktu syuruk itu apakah sudah meninggi mataharinya atau memang saat mulai muncul mataharinya. Kalau syuruk itu yang dimaksud dalam jadwal adalah mulai muncul bulatannya, maka harusnya kita tunda dulu sekitar 15 menit atau sampai 20 baru kita sholat syuruk, ya. Maka untuk kehati-hatian, karena kita belum uji coba juga, maka hendaknya ditambah saja waktu syuruk yang ada dalam jadwal, misalnya 6.15 gitu ya, tambah 15 menit lah. Untuk hati-hati jadi 6.30. Kalau sekarang waktu syuruk kapan di jadwal itu? Waktu syuruk dalam jadwal sholat hari ini jam berapa? 6 berapa? Itu kecepatan kayaknya itu ya. Udah 6.33 ini. Jam berapa syuruk? 6.14 ya. Nah, 6.14 tinggal ditambah 15 berarti 6.29 atau 6.30 salat syuruk. Ini udah 6.30. Pas nih salat syuruk sudah boleh. Salat syuruk ya kita. Taib ya, cukup dulu insyaallah untuk masalah waktu. Di sini ada beberapa riwayat yang lain, tapi insyaallah ini cukup. Ya, keterangan tadi untuk menunjukkan bahwasanya waktu duha tadi dari waktu irtifa'us syams, terangkatnya matahari dari ufuk sampai meninggi ya di atas kepala, atau sebelum 15 menit lah, atau sesaat beberapa waktu sebelum matahari berada di atas kepala. Itu waktu dari waktu duha. Wallahu taala a'lamu bissawab. Cukup mungkin sampai di sini insyaallah. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.